Halo semua. Udah berapa orang tuh yang masuk? Kelihatan nggak? Nggak apa-apa. Diinin aja. Dikasih tahu aja Kia. Udah berapa yang masuk? Wih, udah 20.000. Nggak kelihatan di sini. Udah 20.000. Nggak jawab, dikeluarin ya. Ya, sip. Nggak jawab, Kasih jempol, kasih jempol. kasih jempol. Udah keluar sendiri tuh, Jo. Oh, udah keluar sendiri. Jangan gitu dong. Mana teman kita Bagus sudah masuk belum? Bagus tadi udah masuk. Oh tuh. Wih, dia- ada jempolnya. Banyak tuh jempolnya. Wih, takut dikeluarin. Emang iya, gue nggak kelihatan di sini. Ada itu jempolnya. Tuh udah hilang lagi tuh jempolnya. Min gue nambah kayaknya. Iya kayaknya. Ya, sok bae. Silakan. Tuan rumahnya Oh, juga iya. mana? Shalom. Wih, Salam. namanya ntar keluar nggak nih? Wih, Nggak keluar. Bentar guys. Nah, Kayaknya gue. kayaknya lu setengah badan. Nggak apa-apa Jo, setengah Gak badan. apa-apa, gak apa-apa. Diskon, diskon setengah badan Jo. Ini imbang ya. Pastor Sam di tengah, Pastor Yoi. Erik pantesan sama dia saya. takut ya duduk kan? di sini. Iya makanya. Kita Dipikir dong. siasatnya. Yo, Takut miring. daripada kameranya Ya. miring. Tolong dong kameranya. Gimana sih megang kamera? Ini dikeluarin lagi dikit dong. Ah, gimana sih nih? Yang megang kameramen? kamera namanya Kia. Oke. Sip. Guys, jadi di sini kita akan bahas yang lagi happening, wis, gila. Tentang Sinovac, wis. Tapi kita nggak seminar kesehatan ya. Udah langsung bukan. ngomong brand nih. Hah? Udah langsung Brand. ngomong brand nih. Iya. Emang Sinovac brand ya? Waduh, Iya itu Nggak brand di-endorse, itu. nggak di-endorse. Oh, Vaksin, vaksin. 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 Gue baru tahu. Aduh, Ya, moderatornya loh ini. aduh, blunder, enggak. blunder guys. Kalau Sorry. Kalau nggak, Nanti di-upload di YouTube, disensor aja ya. Tidak menguntungkan saya soalnya. Jadi, ya begitulah. Apa? nih, Lagi happening tentang Ya. vaksin nih. nah, Nah, banyak yang bilang kan ada problematika lah ceritanya. banyak yang nggak mau divaksin. Iya, maksudnya. banyak yang nggak mau. Termasuk saya. Ternyata ya. Oke, nah ini bagus nih. Ya, termasuk Kenapa? saya. Kenapa pemikirannya? Takut disuntik. Oh, Ya. itu mah lain urusan Banyak, kalau banyak. gitu. Ah, Lu takut jarum maksudnya? enggak takut sih, tapi takut rasa sakit gitu ya. Aduh, Ya elah. Mm-mm. Kayak gimana sih sakit gitu Pastor. Hatinya ini kali ya. Enggak hati dong. Badan gede hatinya rinto. Iya. Jadi mumpung ada Keisha dari psikologi, jelah. set. Saya dari bahasa, gitu Iya, aja. benar-benar. Ada pastor dari pastoral, ya. Ya maksudnya Pastor Erik dan Pastor Ya. Semi. Ada Dokter Natali yang belum Oh, Doain lulus. aja ya. Iya, akan datang kan. Skripsinya aja mandek. Iya. Oke. Doain aja, doain. Tadi yang main bass namanya Friends Denial. Wih, Dipanggil Raymond. oke. Ya kan? Dari Iya. mananya? Facebooknya namanya Raymond dia. Oh, Oke. itu nama apa? Tengah. Fran, nama apa Fran? Nama tengah, Oh, wis. oke. Baru tahu saya. Gue juga baru tahu. Temennya siapa sih? Balik. Tunggu. Ini kalau teman-teman ada yang mau komen soal mereka sendiri kalau divaksin mau apa enggak gitu, boleh ya? Boleh ya. Di bawah ya. Bukan Di boleh. kita kelihatan Harus. kok. Iya, tenang Harus. aja Harus komen. nggak kita Harus laporin komen. kok kalau kalian Ah, takut juga. Tenang aja. Paling Ya. kita konsul. Hah? Ya Open boleh open mic. Ya. Kedengeran gak di kita? Oh, kedengeran nanti. Oh iya, kita ada in-ear monitor. Nggak kalah sama Ah. bagus. Ya. Terus, gue ada sedikit pertanyaan tentang kegelisahan gue selama ini. Oke. Sebagai rakyat biasa kan. Galau ya. Rakyat jelata nih. Ya. Jangan jelata dong. Oh. Kita kan orang-orang yang diberkati Tuhan. Oh, luar biasa. Kurang mampu. Ah, Iya. PS5 aja udah mesen. Iya. Jangan gitu dong. Siapa?
Nih, Kita udah pertanyaan nggak saya, bocoran kan? Siapa? Yang siapa? pesen kan PS, siapa? PS5, Iya. saya. Nah, Belum datang guys. ya udah. Jadi bukan jelata guys, ya. Ya, Yo, sorry. lanjut. Sorry lagi. Ya. Oke, daripada nggak jelas kayak gini, mendingan gua mungkin saya pertanyaannya ke siapa ya? Iya Pas- tanyain aja. Nanti Oh, kita iya. nanti kita. Mungkin yang mau menjawab yang di sana ternyata. Oh Iya, gitu. Siapa tahu ada yang tahu. Terus Gak apa-apa, kita sakit ngapain di aja. sini? Oke. Ngasih pertanyaan. Pertanyaan saya gini, apakah COVID ini dibuat oleh orang-orang antikris? Wih. Karena ada tuh nama IG-nya apa? ya pokoknya gitulah. Jadi tentang teori konspirasi gue follow tuh. Oh. Dia menyebutkan Teori konspirasi. iya teori konspirasi. Biasalah masyarakat Instagram Oke. sama Facebook. Bilangnya apa tuh salah satunya? Nah itu COVID itu dibuat oleh orang-orang antikris. Supaya Ya menguasai dunia kan lewat ya vaksin itu. oh. Jadi gimana Pastor? Oke. Ini berarti kita masuk ke akhir zaman dong nih ya. Ya emang udah kan? Oh iya, katanya begitu. Vaksin, nah apakah COVID ini dibuat sama orang-orang antikris? Dibuat sama antikris apa enggak ya? Coba. Coba. Berapa banyak nih dari teman-teman yang yakin atau setidaknya percaya, wah ini pasti ada urusannya sama antikris? Coba. Yang pertama Kasem pengen tahu dulu nih. Ada yang bisa, ada yang mau komen atau ada yang mau angkat tangan yang ngacung tangannya, kan ada ya? Jempol, Icon. jempol guys. Icon tangannya ngacung ada nggak? Saya gitu, Oh belum berani. yakin. Ini ada Atau urusannya takut, dengan, iya. ada hubungannya dengan antikris gitu. Ada nggak? Oh nggak ada. Oh percaya Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya, percaya dengan vaksin. Kayaknya. Nggak kelihatan lu tuh. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada nih kayaknya. Ya. Ini nggak mau Oke. tahu nih. Jadi Nggak respon atau Masih menunggu, masih internetnya menunggu. lambat kali. Masih menunggu. Ini masih praise on worship di situ kali. Praise on worship. ya bingung kayaknya. Ya. Jadi nggak ada yang yakin atau nggak ada yang nggak yakin. Saya Kadang-kadang biasanya gitu anak muda nih. saya Ya, mana-mana nggak tahu lah. mau berpendapat apa. Berat mungkin ya, berat. Mm-mm. ya. berat Iya, berat kayaknya. saya. Pertanyaan pertama langsung antikris. Iya, langsung antikris. Antikris. Susah. Gila. Ini Kasem cuma pengen kasih tahu gini ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, memang kalau misalnya sudah masuk ke pembahasan-pembahasan yang ngomong soal antikris dan segala macam, Kasem cuma pengen tanya dulu satu, ada manfaatnya nggak buat iman kita? Apakah kalau kita percaya bahwa COVID ini misalnya dibikin oleh antikris, itu sebenarnya bikin kita tambah dekat sama Tuhan apa enggak? Ayo jawab. Saya. Enggak, Enggak. karena begitu. Sekarang serba online, guys. Kena jadi takut malah. Iya. Ya. Iya kan? Ada manfaatnya nggak kalau kalian percaya soal bahwa antikris ini yang bikin COVID? Apakah itu nanti membuat kalian jadi tambah dekat sama Tuhan apa enggak? Itu dulu pertanyaan nomor satu. Ya. Sebelum kita menjawab apakah benar atau enggak. Karena kalau kita mau lihat di dalam firman Tuhan, yang hal-hal yang harus kita pikirkan itu hal-hal yang memang mengarahkan kita kepada Tuhan. Sedangkan kalau kalian mikirin COVID ini dibuat sama antikris, lah yang kalian pikirin antikris dong, iya nggak? Iya dong. Bukan Tuhan yang dipikirin, malah Benar, antikris saya yang sih dipikirin, gitu. iya kan? Ya, tapi kan konspirasinya begitu, Ustaz. Oh gitu ya. Macam Sebab yang di luar akibat negeri gitu ya. itu kan. Tahu lah yang cal-cal itu. Nah, sekarang kalau misalnya mau bilang COVID ini dibuat sama antikris,
jangankan ngomong soal begitu, ada yang bilang katanya COVID ini dibuat oleh sebenarnya suatu senjata biologis yang bocor duluan, ya kan, dan segala macam. Lalu nanti Kasem takutnya gini, kalau kalian mikirnya ke situ terus, jangan-jangan lalu nanti kalian berpikir, kenapa sih Tuhan nggak nyetop aja nih COVID gitu? Kenapa sih Tuhan kasih sampai nih COVID terjadi kayak begini, sampai mempengaruhi seluruh dunia, kita jadi nggak bisa kemana-mana, gitu kan? Gue jadi mau ngapa-ngapain susah, mau ketemu teman-teman susah, mau hangout susah, ya kan? Betul. Jadinya marah sama Tuhan gitu. Apapun yang terjadi, siapapun yang buat, apakah itu dibuat ataukah itu memang terjadi secara natural, apapun yang terjadi, yang penting kita tahu bahwa Tuhan izinkan ini terjadi untuk satu maksud. Itu aja. Ya. Kalau Tuhan izinkan ini untuk satu maksud, artinya meskipun itu dibikin sama antikris sekalipun, Tuhan tetap yang punya kuasa, karena Tuhan yang bisa ngendaliin segala sesuatunya. Berarti secara tidak langsung Tuhan mengizinkan. Oh, Tuhan izinkan. Tuhan Macam- izinkan. Iya, macam keterbatasan ini Tuhan izinkan. Betul, Tuhan izinkan. Nah, maksudnya macam-macam, bisa macam-macam. Karena salah satu hal yang selama ini, dan mungkin kita memang secara gereja juga kita lagi ngomongin ya, kenapa Tuhan izinkan COVID ini terjadi. Kalau menurut selama pembahasan kita ya di dalam gereja ya, terutama ketika tim pastoral kita membahas, kita merasakan sekali bahwa Tuhan punya rencana supaya keluarga-keluarga itu dipulihkan gitu loh. Ya, selama ini banyak keluarga-keluarga yang terlalu private ya, jalan sendiri-sendiri, papanya kemana, mamanya kemana, anak-anak kemana, urusannya sendiri-sendiri. Nah sekarang dengan kondisi seperti ini mau nggak mau semuanya harus di rumah, semuanya harus jadi, jadi itulah salah satu maksud Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Ada sesuatu yang positif pasti yang bisa kita ambil sebagai satu pelajaran ya. Maksudnya Kasem, nggak usah dipusingin siapa yang bikin, karena kita nggak tahu apa saja mungkin sekarang ini di dunia ini, kita nggak tahu. Mau itu ada perusahaan yang bikin kek, mau itu ada mau itu antikris kek, mau apa kek yang bikin, terserah. Tapi Tuhan selalu bisa mengubah sesuatu yang kelihatannya jelek malah menjadi sesuatu yang bagus, yang bermanfaat buat kita. Ya. Super sekali. Gitu. Salam super. Gitu Nah, ya. Itu. Ya. Oh, luar biasa. Lanjut nih Kak. Menjawab nggak? Tunggu ini. Jawab Menjawab. lah. Menjawab ya. Wajahnya masih ragu-ragu Ini kayaknya. maksudnya Enggak, masih ragu. Ragu-ragunya disuntiknya. Kalau membuat sakit kan, aduh, ntar gue di videoin lagi. Belum. Ntar gue viral lagi. Takut divaksin. Kita mesti bikin kayaknya ntar tuh kalau giliran divaksin tuh Masih jauh lah saya. di videoin satu-satu. Jangan. Ntar saya panggil dokternya ke rumah. Cie. Yes. Minta Rumah tolong sakit maksudnya. minta tolong Sweta aja yang suntikin kali ya. Iya. Waduh. Ada Sweta nggak? Mohon maaf nih. Yang di rumah nanya, Sweta siapa? Oh iya. Teman kita. Teman kita bro. Ya. Yang udah disuntik. Oke, lanjut dulu. Nah, kan kakak bilang nih kalau COVID itu kita nggak perlu tahu siapa yang ciptain, Nggak kita perlu hanya dipusingin. perlu iya percaya kalau Tuhan tuh sudah mengkehendaki itu. Tapi mungkin gak sih kayak antikris langsung punya pemikiran, wah Tuhan mengkehendaki adanya masalah. Kita nggak bikin solusi, tapi solusinya itu merupakan rencana untuk nanemin chip gitu loh. Solusinya kan vaksin. Terus dia kayak pihak antikris itu pakai vaksin itu untuk nanemin chip supaya semua orang tuh tunduk sama antikris. Oke. Nah, ini sekarang udah ngomongin masalah chip nih. Iya. Ya, masalah chip Ya, suntiknya lebih gede dan guys. segala. Iya, suntikan vaksin itu kecil guys. Yoi. Tapi kalau masukin chip itu gede ya. Macam ikan. Kayak suntikan kuda dong. Iya woi. Serem banget. Itu sakit guys. Sekarang kalau mau ngomongin soal chip yang ditanam,
Kalian dengar dari mana? Perasaan waktu itu lagi model kalian masih nggak tahu udah pada lahir belum? Waktu pengajaran tentang akhir zaman, antikris muncul, terus nanti ditandain chip 666 segala macam. Terus yang katanya udah bisa dibikin chip ini beras gitu ya, bisa ditanam di bawah kulit segala macam. Oh, kalau yang itu mungkin kalian udah mulai lahir kali. Tapi kalau yang sebelum itu ketika ditanam katanya chip, kayaknya kalian belum pada lahir. Belum ya. Itu pengajaran tentang antikris yang udah bertahun-tahun yang lalu kayaknya ya. Nah, sekali lagi kalau yang itu, ini kalau yang ini saya mau tanya, emangnya di Alkitab dikasih tahu soal chip? Di Alkitab kan cuma dibilang yang ditandain gitu ya, dan tandanya itu adalah 666 katanya begitu. Dari mana kita tahu itu chip? Dari mana kalau kita tahu itu soal chip? Memang kalau kita belajar tentang kitab Wahyu, tentang akhir zaman, itu merupakan banyak mengandung simbolisme. Kalau banyak mengandung simbolisme artinya kita nggak bisa menerjemahkan ayat tersebut secara harafiah gitu. Kita terjemahkan plak-plak seperti itu. Karena itu tentang satu simbolisme. Sengaja memang Tuhan kasih begitu karena Tuhan nggak mau. Tuhan sengaja menutup. Kalau di kitab Daniel katanya dibilang oleh Tuhan, emang sengaja ditutup pengetahuan tentang akhir zaman itu. Ya, Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman. Bentuknya seperti apa juga hanya Tuhan yang tahu. Cuman gini, Kasem cuma mau ngajak kalian berpikir secara logika. Ya, kalau dibilang katanya orang yang dipasangin tanda chip itu berarti pengikutnya antikris. Ya, otomatis kalian jadi pengikut antikris, otomatis kalian istilahnya nggak selamat. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau kalian dipasangin chip di tangan untuk, katakanlah untuk berjual beli, ya, apakah secara otomatis lalu kalian begitu dipasangin chip langsung kalian bilang, aku sudah tidak lagi percaya sama Tuhan Yesus? Apakah begitu cara kerjanya? Apakah chip itu mempengaruhi otak kalian sehingga kalian nggak lagi percaya sama Tuhan Yesus? Ini kalau ngomong apakah benar ya, nanti suatu saat nanti manusia akan dipasangin chip gitu ya. Apakah begitu cara kerjanya? Masalah iman itu kayaknya nggak ada pengaruhnya sama teknologi deh. Ya, kecuali kalau kalian karena terlalu bergelut dengan teknologi sehingga kalian lupa untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Ya itu kita bicara hal yang lain. Tapi sampai sekarang nggak ada teknologi itu yang lalu langsung mencuci otak kalian sehingga kalian langsung menolak Tuhan. Kalau menurut Kasen cara kerjanya nggak kayak gitu loh. Artinya apa? Kita nggak tahu, karena kalau bilang simbolisme, ya itu mungkin lebih berbicara tentang orang-orang yang dalam kehidupannya mereka sudah tidak lagi memperdulikan Tuhan. Karena kemajuan zaman, mungkin di akhir zaman, segala sesuatu sudah mudah, segala sesuatu mudah didapat, segala sesuatu mudah dicapai, segala sesuatu karena dengan teknologi memudahkan segala sesuatu. Jadi kalian mau apa tinggal klik komputer, kalian nggak merasa perlu sama Tuhan, kalian lupa sama Tuhan. Ke gereja nggak pernah, berdoa nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah, kalian lupa sama Tuhan. Yang ada di pikiran kalian cuman pokoknya uang, hidup enak, hidup nyaman, Pacaran. kenikmatan hidup. Nah, Makanya jomblo guys. Itu dia cuma sirik aja ya. Oh iya. ya, Tenang aja, tenang. tolong ya. Belum laku aja. Aduh, kayaknya Wiljo mesti banyak ngobrol sama Bagus. Gus, nomor telepon gue di sini Gus. Ya, itu lebih masuk akal buat Kasem kayak begitu. Orang-orang yang
karena sudah begitu terlena, karena sudah begitu nyaman dengan segala kenikmatan kemudahan hidup, sehingga iblis bisa bikin kalian teralihkan pikirannya dari Tuhan, enggak lagi mikirin Tuhan, enggak lagi peduli sama Tuhan, enggak lagi percaya sama Tuhan. Ketika sampai kepada satu posisi di mana kalian bilang, gue gak perlu Tuhan kok, hidup gue baik-baik aja, semua hidup gue nyaman, gue punya semuanya, gue gak merasa butuh apa-apa, gue gak butuh Tuhan. Ketika itu terjadi, udahlah. Itulah yang namanya pikiran kalian sudah beralih kepada ilah zaman. Itu lebih mungkin daripada ketika kalian masih sungguh-sungguh sama Tuhan, terus dipasangin ada tanda di sini, terus kalian tiba-tiba otomatis jadi nggak percaya Tuhan. Itu terlalu jauh kalau buat KSM gitu loh ya. Jadi dari tafsiran yang soal chip-chip itu aja mesti kita pertanyakan. Lalu apa hubungannya vaksin ini juga dengan chip gitu? Tadi juga udah ngomongin. Jarum buat vaksin itu kecil banget. Kecil banget guys. Kecil banget. Gimana mau masukin chip? Iya, kalau mau dimasukin chip itu mungkin kalian mesti guys. Buset, jarumnya gede, mesti dimasukin sesuatu. Paling enggak ukurannya segede beras. Kalau teknologi udah berkembang setengahnya itu beras. Ya tetap aja gede guys gitu kan. Iya sakit guys. Wiljo makin takut. Iya. Intinya sakit ya Jo ya. Dia coba tanya deh sama Sweta. Ini kan kita cuma taunya Sweta yang udah belum divaksin ya. Coba Gak tanya boleh Sweta ntar ya. jangan nyebut nama lain. Jangan. Jangan kayak Driti. Yang lain tuh bohong semua, nggak pernah belum divaksin. Sweta udah. Sweta itu udah. Jarumnya gede apa kecil gitu, lo tanya ntar ya. Ya ntar saya tanya. Ya, tenang. Jadi kita punya referensinya di sini. Nah jadi belum tentu ya yang tanda 66 itu chip. Belum tentu. Belum tentu. Jadi bisa jadi sebetulnya itu berhala-berhala yang kelihatannya kecil gitu ya, kayak yang ada di keseharian kita gitu sebenarnya. Betul sekali. Oh berarti menarik kalian yang ya. tidak ibadah sama saja sudah menandakan 66 guys. Gua suka nih moderatornya nih. Ini luar biasa. Keren, jadi keren. Anda yang ibadah main HP. Nah, Ini gue buat ngintip ya guys. Nih, jangan dikira gue buat chatting. Sama aja menandakan 66. bagus Satu, nih luar enam ya, biasa. enam. Ya, 666. Ya. 666. 666. Nah, Ada lagi. bagus nih, emang suka nih gua nih. Iya kan, intinya kan Yoi. gitu kalau Betul. dari omongan. Gila. Terus saya mau nanya nih, Master. Kan vaksin kan katanya sakit. Iya kan? Menurut lu Jo, Emang. Menurut Iya. lu, Jo? menurut lu Jo. Karena disuntik itu sakit, guys. Kata siapa? Sama kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tuh kan. Pada males Kan gitu langsung aja. males banget emang bener. Pada males gitu. Males banget. Ini udah ketiga kalinya ya, Heeh. Iya, sejak iya, kita iya. kenal ya. Iya. Terus yang gue mau nanya nih, Udah 3 kali. Iya. 3 kali lo guys. apa? Ini ketiga kalinya. Oh belum nanya ya? Ya itu curhat. Biasalah curhat cowok kan. Yoi. Ya jadi gitu ya. Apa gitu. Nanti lanjutin lain ya Nih, mungkin. kan ya pasti kan sekarang ada obatnya nih. Vaksin katanya Ah, obatnya. katanya Jawabannya. Ya vaksin. Apa itu bisa membuat COVID itu hilang? Nah, ini kayaknya Coba kita mesti serahin sama teman kita nih untuk jawab Bu nih. dokter nih, Bu dokter. Siapa? Yang udah belajar. yang udah belajar. Ya. Nah, Oh gitu. kalau Masa nggak kita belajar, Kirain Sweta. tayangin Sweta. Ya, harus. Ya Sweta boleh open mic. Enggak ada ya? nggak ada. Belum. Apakah Vaksin. dengan vaksin bisa memusnahkan COVID gitu ya? Ya. Sependek pengetahuan yang gue tahu ya. Oh, sependek ya. Sependek. Ini Ada humble. Belajarnya humble. dikit ya. Istilah baru ini, Iya. istilah Iya. baru. Biasa Hidup itu panjang. selalu belajar. Iya Kayak gitu, betul. ya. Jadi harus iya. selalu Siap. merasa ilmunya pendek. Yoi. Gitu. Vaksin itu kan sebenarnya apa ya? Satu cara buat melatih imun kita gitu. Hmm. Jadi
beda ya vaksin sama obat tadi kata Pastor Erik, memang bukan obat yang sekarang ada tapi vaksin. Jadi vaksin ini macam-macam bentuknya. Tapi intinya vaksin ini ngambil sebagian besar ya, ngambil bagian dari si virusnya dalam konteks COVID ya. Yang dimasukin ke badan kita, yang pasti si virus ini udah nggak punya daya untuk menginfeksi Udah ya, dilemahkan ya. Entah dilemahkan, entah diambil sebagian dari virusnya, yang tujuannya itu melatih imun kita. Jadi sebetulnya si vaksin ini bukan secara langsung memusnahkan virusnya, enggak, tapi dia melatih imun kita sehingga nanti imun kita yang bisa menghabiskan si virus-virus yang melawan itu ya. melawan virus-virus yang menginfeksi kita gitu. Jadi diharapkan yang hilang itu memang bukan virusnya, tapi penyakitnya gitu loh. Jadi suatu saat nanti diharapkan ya sama kayak vaksin-vaksin yang lain ya yang sekarang ada, penyakitnya kan memang ya ada aja sih orang yang masih kena gitu. Tapi apakah kita imun terhadap penyakit itu atau enggak gitu. Jadi yang diharapkan adalah orang yang udah divaksin ketika dia satu kali kena virusnya itu, either badannya bisa melawan sehingga dia nggak terinfeksi, atau kalaupun sampai terinfeksi, infeksinya mungkin ringan, nggak berbahaya gitu. Jadi secara nggak langsung kita mempositifkan diri dong. Mempositifkan diri tuh gimana? Ya kan dengan vaksin kan Masukin tadi Bikin jadi virus positif maksudnya. gitu. Oh iya iya, nggak sih? melatih diri Iya, kita gitu. iya, Satu kali kalau kita kena, badan kita udah kuat buat Bisa melawan. konspirasi juga lagi kan? gitu. Apa? Oke. Konspirasi apa? Ini medis. Oh ini medis. Ini medis. Balik pertanyaan gue, Apa? sakit gak sih? Karena nggak kejawab. Gini, Sweta belum jawab tuh. gini Jo, biasanya ya kalau menurut gue ya, semakin luas permukaan yang disuntik tuh, Oh gitu ya. semakin kecil kan berarti jarumnya. Rasio jarum sama Oh. tubuh yang Nah, Jadi untuk pori-pori gua doang ya. betul. Nggak bener-bener nusuk kulit ya Enggak. sebenarnya ya. udah ada Iya. lubang ya emang. Oh, Jadi mungkin gitu. pori-pori lu kan gede gitu ceritanya. Iya Jarumnya, kan? Tinggal dibuka aja sih. masuk aja terus gitu katanya. Tulang kan Nah, harusnya sampai daging. jadi sebenarnya memang virus ya kayak penyakit kayak polio dan lain sebagainya itu selalu ada kan ya, nggak pernah hilang kan ya. Ada. Cuman kitanya yang dibikin kebal terhadap penyakit tersebut. Jadi memang virusnya vaksinnya sendiri bukan untuk menghilangkan penyakit tersebut. Tapi ya itu juga sih yang menjadi pengen kita tahu juga, memangnya lalu otomatis kita nggak bakalan kena kah, atau memang masih ada kemungkinan kena, atau gimana sih sebenarnya kalau Setelah vaksin? divaksin ya maksudnya ya. Setelah divaksin ya. Iya. Ini kalau dari yang gue sempat searching belakangan ini sih, vaksin-vaksin yang sekarang udah ada tuh ya sekian persen efektif gitu kan untuk membuat kita imun gitu terhadap COVID. Tapi memang ada jangka waktunya untuk imun kita itu mulai bekerja dari mulai si vaksin ini masuk gitu. Ada yang jarak beberapa bulan gitu kan. Jadi dalam periode antara mulai divaksin sampai imun kita mulai terbangun, mungkin aja untuk kita kena gitu di sana. Oke. Kalau tidak mengikuti prokes ya. Betul, kalau tidak mengikuti protokol. Jadi memang ya habis divaksin bukan berarti langsung kebal terus wah pergi ke mall nggak pakai masker, nggak begitu juga, nggak bijak juga kan. Seperti ya pemerintah kan juga nganjurin, maksudnya udah divaksin pun tetap protokol kesehatan tetap dilakukan Jadi gitu. masker harus tetap dipakai berarti. Tetap. Ingat. Kecuali ya. mandi, ya. Iya. Ya kalau mau pakai juga silakan. Ya kalau mager gimana? Musim hujan coy, Hubungannya apa? Tahu? mager mandi. Oh. Kenapa jadi ke situ Kenapa ya? jadi mandi ya? Aku juga nggak ngerti. Aduh. Ya gitulah. Gara-gara sakit sih, disuntik. Iya, cuman dikit aja. Nah berarti ini kan tahun lalu, Heeh. gua kayak gejala COVID kan, Oke. ya kan? Kia juga tuh, boncengan lagi di motor, ya kan? Berarti amit-amit gue udah kena, Heeh. Terus? gue bakal kena lagi nggak? Wah. Kan dibilang kan ada kayak
Kalau udah sembuh, Oh iya terus iya. imun lu lebih kuat kan. Heeh. Nah itu Bakalan kena Gimana? lagi enggak gitu. apa badan gua udah Maksudnya kebal, orang yang pernah kena yang COVID, pernah. apakah akan bisa Kena kena lagi. lagi, gitu kan? Maksudnya Atau- begitu. Iya. Atau apakah lu masih perlu vaksin lagi gitu? Lu Nah, jadi iya. maksudnya lu pengen menghindar kan supaya lu nggak perlu divaksinasi kan gitu ya? Waduh. Ya gimana sakit katanya. Strategi. Iya, katanya ngantuk guys. Mari kita dengarkan Ngantuk dari Bu apa Dokter. sakit? Tahu? Sakit ngantuk guys. Karena sakit Berat jadi di ngantuk. otot. Wis. Oh. Ada otot. Ada. Ada, pasti ada. Ah. Ya. Sebenarnya sih sekarang ya, kalau dari yang gue tahu itu yang divaksin itu memang yang salah satu syaratnya yang belum pernah kena ya. Cuman maksudnya antara belum pernah kenanya itu dalam jangka waktu berapa gitu. Misalnya mungkin ada yang dalam 2 bulan terakhir terinfeksi gitu kan. Kalau untuk di Indonesia sendiri kayak belum pernah baca-baca sih tentang itu. Tapi kalau bisa kena lagi atau enggak, di kenyataannya ada yang kayak gitu. Ada yang kena. Jadi bukan berarti udah kena terus kita langsung kebal 100% gitu ya. Dan imunnya itu sebenarnya waktu itu ya pernah ada imunnya itu ternyata memang bukan lifelong gitu loh terhadap si COVID ini. Jadi bukan berarti sekali kita kena, kayak ada beberapa penyakit yang gitu ya, kayak cacar sering kan dulu sekali kena nggak kena lagi gitu. Iya, tapi COVID ini berbeda sih, apalagi ternyata belakangan ini kan mulai banyak tuh berita-berita tentang strain-strain yang baru, bermutasi, virus-virus yang bermutasi ya. Nah itu meningkatkan kemungkinan untuk kita kena lagi, mungkin dengan jenis yang berbeda gitu. Jadi gimana? Mau divaksin? Harus Jo tetap. Iyalah. Ya, kalau nggak sakit boleh lah. Intinya tetap Asal gratis guys. Kalau udah bayar sakit lagi. sakit. Percuma. Ini nyindir siapa ya? Nyindir gua berat ya. Aduh. Oke, lanjut. Oh, Apa nih? pertanyaan selanjutnya itu kayak ada tentang hal ini ya, ada beberapa kali disebut tentang enzim luciferase. Iya, iya. Apa? Oke, Lucifer. Luciferase. Iya. Ada kata Luciferase. luciferase. Banyak tuh di WA grup tuh. Banyak, Beredar. banyak yang broadcast juga. Iya, Itu iya, iya. apa sih Kak? Enzim itu tuh? Ya, saya boleh ya? Iya. Dari tadi saya nggak ada ngomong. Iya, tahu. Udah duduk sini. Iya, pas pagi ya. Gak mungkin saya yang jawab. Ini saya bacanya Susan. Lucifer. Ya itu. Luciferase. Jadi lagi banyak di broadcast orang mengenai enzim luciferase. Waktu kita dengar kata Lucifer, dalam pikiran kita apa? Itu Ya, nama. itu. Namanya siapa? Namanya siapa? Itu. Itu. Rajanya roh Mantan jahat. malaikat. Mantan malaikat. Ya, rajanya roh jahat ya. Ya. Ah, Rajanya jadi- iblis. Ya, jadi Lucifer itu langsung ketika orang dengar kata Lucifer dalam pikiran orang itu adalah rajanya dari roh jahat ya, atau malaikat yang jatuh. Jadi orang langsung was-was nih, waduh enzimnya kok mengandung Lucifer gitu ya. Nah gini, secara historis dulu ya. Nah kata Lucifer itu baru muncul abad keempat. Oh, baru tuh. Udah lama Ya, ya. baru muncul abad yang Belum lahir, belum. Iya, belum lahir. keempat, belum lahir dong. Kakek saya juga belum lahir. Oh iya. Nah, Enggak, berarti Lucifer kejatuhannya abad keempat dong. bukan itu maksudnya. Jadi ada seorang bernama Jerome menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Latin. Jadi Lucifer itu bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Latin. Abad keempat. Kalau begitu orang-orang kudus Perjanjian Lama, gereja mula-mula, para rasul tidak kenal istilah Lucifer. Kenapa? Abad keempat. Belum kenalan. Ya kan belum kenal. Jadi abad keempat baru viral. Itu secara historisnya dari Alkitab Jadi juga. meskipun di Alkitab yang kita baca ada tulisannya Lucifer, Ada. tapi waktu awalnya ditulis Alkitab itu berarti bukan menggunakan istilah Lucifer itu ya? Ya, jadi itu bahasa Latin. Semoga lancar nih Bang. Enggak kok, udah.
Abad keempat ya. Jadi saya runtut sedikit nih. Jadi Alkitab orang Yahudi itu namanya Tanakh. Lalu sesudah Tanakh, Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani namanya Septuaginta. Abad ketiga sebelum Masehi. Makanya pertanyaannya begini, jawabannya harus banyak nih ya. Sabar ya. Mulai. Lalu Vulgata ini yang menerjemahkan, yang memviralkan kata Lucifer ini abad keempat. Dia menerjemahkannya dari mana? Dari Septuaginta. Tuaan mana? Tuaan Tanakh, tuaan Septuaginta daripada Vulgata, karena Vulgata abad keempat. Oke ya? Berarti orang PL maupun orang di gereja mula-mula dan para rasul tidak kenal namanya Lucifer. Ya, paham ya? Abad keempat baru. Itu secara historisnya di situ. Lalu yang kedua, kata Lucifer ini kan sebenarnya artinya adalah pembawa cahaya. Karena kita orang Kristen, kita buka Alkitab aja ya, dari tadi nggak ada buka Alkitab. Ya, Wiljo baca Yesaya 14 ayat 12. Tidak rohani sekali. Yesaya? Yesaya 14 ayat 12. Sini silakan. Yesaya. Yesaya 14 ayat 12. 14 ayat 2. 12. 12. Waduh, 1. Yesaya 14 ayat 12. Wah. Enggak, emang ada tulisannya. Oh iya. Enggak salah dong gue. Oke. Kan ada koma. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Ya. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Nah, bintang timur di situ ya Vulgata menerjemahkannya Lucifer. Nah, LAI saya dapat informasi lebih banyak menerjemahkannya ke Septuaginta. Jadi ya, paham ya? Jadi itu diterjemahkannya sebagai Lucifer dalam Vulgata. Ya. Nah, itu sebenarnya masalah penafsiran. Ya, bintang timur diterjemahkan sebagai Lucifer. Bintang timur. Ya. Lalu King James, kenal King James kan? Terjemahan bahasa Inggris, lalu Darby, lalu beberapa terjemahan lain menerjemahkan Yesaya 14 ayat 12 bintang timur itu dengan Lucifer. Wah, bintang BT itu guys. Ya, bintang timur ya diterjemahkan sebagai Lucifer. Tetapi coba 2 Petrus 1 ayat 19, mereka berpisah di sini. 2 Petrus 1 ayat 19. Nah, kata Lucifer Hillel di dalam bahasa Ibraninya. Lalu coba baca 2 Petrus 1 ayat 19. Baca. Baca Jo. Baca aja. Oh saya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Oke, bintang timur ya. Bintang timur. Nah, sebenarnya LAI bagus loh terjemahannya bintang timur. Dia tidak menerjemahkan Lucifer. Ya, tadi di Yesaya 14 ayat 12, King James, Darby dan beberapa terjemahan bahasa Inggris ikut Vulgata. Ya, tetapi di 2 Petrus 1 ayat 19 enggak ikut lagi. Ya, tidak lagi menerjemahkannya sebagai Lucifer. Artinya begini. Ketika kita lihat sebuah kata misalnya api, apakah meaningnya selalu sama? Enggak juga. Misalnya api Roh Kudus, bagus ya. Api neraka, enggak bagus dong. Bill, jangan coba-coba ke sana. Iya, jangan. Ya, enggak boleh. Ya, jangan coba-coba ke sana. Jadi tergantung apa? Konteksnya. Ya, tergantung konteksnya. Jadi kalau ada orang berkata bahwa enzim luciferase itu adalah enzim dari iblis, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Lalu penemunya ini itu orang Prancis, ya enzim luciferase ini, karena mereka mencoba untuk boleh dikoreksi oleh Bu Dokter nanti. Itu adalah pembawa cahaya. Gunanya untuk apa? Untuk apa di dalam vaksin? Supaya memberikan reporter. Reporter apakah antibodi seseorang yang divaksin itu muncul. Apakah vaksinnya sukses atau enggak. Jadi si penemu ini, orang Prancis ini yang lahir di tahun 1849 dan meninggal 1929, udah lama ya, dia bingung.
cari arti untuk enzim yang yang memunculkan cahaya. Lalu dicari dalam bahasa Latin. Ketemu. Istilahnya Lucifer. Jadi makanya enzimnya disebut enzim luciferase, yaitu yang membawa cahaya, memberikan laporan kepada ketika orang divaksin, apakah antibodinya jalan atau enggak, apakah vaksin itu berhasil atau tidak. Jadi bukan vaksinnya mengandung enzim iblis. Coba. Kalau mengandung enzim iblis jadi apa ntar disuntiknya? Punya sayap. Balik lagi guys. Jadi itu kayak film itu apa? Itu yang ditakutkan memang, mereka bilang. Mereka gitu. jadi apa? Setengah manusia, setengah itu. Muncul tanduk. Muncul tanduk ya. Iya. Macam Viralnya Hellboy. Viralnya begitu Kalau jadi diarahkan ke unicorn sana. sih nggak apa-apa ya. Tapi mungkin Wiljo lebih tertarik divaksin kalau ada efek-efek kayak gitu ya. Nggak kuat juga kalau punya sayap. Percuma. Percuma. Apalagi sayapnya kecil ternyata. Iya, Kayak ada film itu loh. punggung Film doang gitu. Nggak ngaruh. monster itu. Aduh, bukan Paling enggak kalau naik motor kencengan dikit, Jo. Ada gitu Iya, ya. ada turbonya ya. Jadi sekali lagi disimpulkan enzim luciferase itu orang PL, orang gereja mula-mula tidak kenal Lucifer. Nggak kenal, nggak ada dalam istilah bahasa Alkitab Ibrani, Tanakh maupun Septuaginta LXX. Nah itu sejarahnya penemunya menemukan bahwa ada sesuatu yang bisa memunculkan cahaya sendiri seperti kunang-kunang itu ya juga ya. Lalu dia cari mau kasih nama. Di bahasa Latin namanya yang memunculkan cahaya sendiri itu namanya Lucifer. Gitu. Jadi kita bukan jadi setengah manusia setengah monster. Iyalah, nggak mungkin juga kunang-kunang rasa ya kan. Nggak cocok. Kunang-kunang ras. Iya Jadi kan. monster enggak jadi kunang-kunang. Iya, kunang-kunang kan cahaya kan. Masa kunang-kunang rasa? Gak enak banget enzim kunang-kunang. Apa itu? Udah abaikan saja dia. Jadi ngerti ya, Kes ya? Ya, Terjawab sudah ya. bukan berarti buruk gitu ya. Iya. Jadi boleh guys divaksin. Boleh. Asal Asal nggak Jangan sakit. sakit. Kalian aja. Asal nggak sakit tetap aja. Kalau nggak Nanti- divaksin nggak dapat bansos. tag Kemenkes ya. Namanya tolong. langsung dihapus. Wah, Coba tag IG-nya Kemenkes ya. Will J Nih @William Jonathan ya. Iya. Underscore Di tag. Instagramnya. ke Kemenkes RI. mainnya kehidupan sih. Mainnya di kehidupan asli. Nah, aku punya pertanyaan nih. Oke. Entah buat Pastor atau Kasem ya. Kan belakangan ini kayaknya ya COVID ini udah setahun mungkin ya. Udah setahun Ya, udah. lebih dikit gitu ya, udah Ya. mulai muncul. Benif. Iya, Udah Enif. Oh iya juga. Ya, kemarin. Lu? Belum. Masih jomblo guys. Februari ya. Kalau Kenapa Iya. sih gue dipancing kayak gini terus? Belum Dari Enif podcast keburu putus pertama ya. lu. Oke. Iya, udah dari sekitar Februari lalu, apalagi sekarang kayaknya kita lihat di Indonesia atau di luar negeri makin banyak bencana-bencana gitu kan. Kalau kita baca di Alkitab itu kan salah satu tanda-tanda menjelang akhir zaman tuh, wah banyak bencana, ada penyakit anak ini uno gitu. Wah kayaknya kok mirip-mirip gitu gejala-gejalanya. Apa iya ini tuh sebenarnya jangan-jangan tanda-tanda akhir zaman gitu Kak atau Pastor? Nah, lo Nah, akhir zaman nggak kita nih? gimana nih? Sebenarnya bukannya kita udah masuk akhir zaman nih. Kayak bulan yang berwarna merah, itu kan kita udah lewatin tahun lalu. Itu dia. itu penafsiran. Kayaknya. Itu penafsiran. Oh, penafsiran. Ikut John Haga ini. Iya nih. Kan saya, Baca-baca dia nih. saya di sini pembual ya. Memang kan di kitab Injil disebutkan tanda-tanda ini ya, gempa bumi, perang ya di mana-mana, kelaparan ya. Itu juga dan kuncinya itu adalah Injil diberitakan ke seluruh bangsa baru tiba kesudahannya. Memang itu sudah terjadi di sekitar kita kan. Ya end times itu kan memang sudah terjadi di sekitar kita. Gempa bumi di mana-mana, perang, kelaparan, ada penyakit sampar ya kan. Penyakit sampar itu penyakit menular ya seperti COVID ya, dan sebagainya. Lalu juga tapi yang paling pentingnya adalah
Injil Kerajaan Allah diberitakan jadi kesaksian. Baru tiba kesudahannya. Pastor Semi mungkin nambahin. Nih, kembali ke poinnya Kasem yang pertama. Ketika kalian berpikir apakah kita ini sudah dimasuk di akhir zaman atau belum? Mudah-mudahan efeknya adalah membuat kalian menjadi mawas diri, membuat kalian jadi serius, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, karena kalian gak mau jadi orang-orang yang ketinggalan. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Yang Kak Sam gak kepengen adalah kalau ngomongin akhir zaman, lalu efeknya adalah kalian hidup di dalam ketakutan. Itu yang Kak Sam gak mau. Ya, ketika kalian merasa bahwa, aduh, ini udah akhir zaman, jadi parno, serba parno. Ini nggak mau, itu nggak mau, takut ini. Hidup dipenuhi dengan ketakutan, ya. Itu justru jadi akhirnya sesuatu yang kontraproduktif. Kalian harusnya justru hidup dengan kerinduan, dengan keinginan. Ya, kalau misalnya kalian takut, sekalian aja kalian kurung diri di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, tutup semua pintu kamar, segala macam tutup, nggak usah ngapa-ngapain. Ya, padahal kita tuh masih punya tugas. Kita masih punya tugas, kita masih punya kerjaan. Kerjaannya apa? Bersaksi. Ya, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Masih punya tugas-tugas seperti itu. Jadi kalau kita hidup di dalam ketakutan, itu akan membuat kita sendiri jadi tidak produktif, jadi tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu yang Kasih nggak mau, ya. Perkara apakah kita sudah masuk di akhir zaman atau belum, itu cuma Tuhan yang tahu. Ya, kalau misalnya kalian dengar ada orang yang bilang, oh nanti tahun segini Tuhan Yesus akan datang. Ya, udah pernah tuh tahun 2012 katanya ya. Direvisi lagi, ya? Iya. lagi. Aduh. Direvisi lagi. Oh enggak jadi tahun Yang udah mati 2012. ada lagi muncul yang baru, revisi lagi. Katanya 12-nya terbalik ke 21. Nah, 2021 bilangnya. Nah, 2021. tahun Di ini prank berarti. Tahun ini berarti Jo katanya 2021 loh. Pranknya kiamat. Ya. Udah lucu. Kalau kalian denger yang kayak gitu-gitu, mendingan gak usah dipercayain. Ya. Karena yang kayak gitu-gitu, itu berarti bohong. Firman Tuhan jelas, bilang, yang tahu kapan, cuman Bapa di surga. Yang tahu kapan waktunya, cuman Bapa di surga. Ya. Dan kayaknya Bapa di surga gak mau ngomong-ngomong ke siapa-siapa. Ya. Dan hari Tuhan itu katanya akan datang seperti pencuri di waktu malam. Kalau kalian tahu pencuri kapan mau datang, kalian pasti tunggu di depan rumah kalian atau kalian jaga-jaga gitu. Kalian pernah tuh ngeronda begitu. Kenapa? Waktu itu ngeliat, kok itu ada orang ngintip-ngintip. Dia lagi nyari-nyari. Wah, udah langsung kita matiin lampu malah. Kita matiin lampu semua, terus pintunya kita agak buka sedikit. Sambil di dalam kita nyanyi, mari masuk. Itu beda itu. Tapi kita udah siap dengan pentungan semua. Ya, jadi itu kalau kalian sudah tahu, itu namanya bukan berjaga-jaga dan berdoa. Ya udah tahu. Tahu. Tinggal semenit sebelum itu udah kalian siap-siap. Iya. Enggak, Tuhan nggak mau begitu. Tuhan mau, pokoknya kita persiapkan diri seperti seolah-olah besok Tuhan akan datang. Ya, perkara Tuhan apakah benar datang besok atau enggak? Ya enggak tahu. Ya. Apakah, jadi maksudnya gini, jangan selalu kita hubung-hubungkan situasi yang terjadi di sekitar kita dengan akhir zaman. Ya. Kalau kita hubung-hubungkan begitu, namanya nanti kita akan hidup dalam ketakutan. Lalu ini saya mau masukin ya firman Tuhan nih. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang bukan bertujuan untuk memuliakan Tuhan,
tetapi lebih kepada untuk menimbulkan rasa takut di dalam hati jemaat, supaya jemaat mau percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendetanya. Ya, hati-hati, hati-hati. Karena kalau secara psikologis, cara termudah untuk menguasai orang adalah lewat ketakutan. Ketika orang takut, dia mudah dikuasai. Ya, hati-hati. Hati guys. 2 Timotius 4. Ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Ini yang Kasem upaya lakukan. Kasem, Pastor Erikman, semua hamba-hamba Tuhan di sisi ini yang kita mau coba lakukan. Ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini yang penting. Ayat 3-nya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, jadi kita nih Teori konspirasi masuk dongeng nggak, Pastor? itu masuk dongeng, ya. Hati-hati. Unfollow lah guys. Unfollow. Kan dia Gak nyesel. baik itu. Dia nyesel ya pembukaannya Nyesel. dia tadi dia pakai begitu, Nyesel. dia nyesel dia nggak tahu. Unfollow guys. Pantesan dia tuh dari kemarin ngomong, jangan gua podcast. Iya. Ternyata. Ya. Jadi ini saya mau kasih pesan ya sama semua anak-anak muda. Hati-hati ya. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan mudah percaya dengan apa yang orang bilang sebagai kebenaran. Sebelum kalian cocokkan itu dengan firman Tuhan. Betul. Ya. Jangan terburu-buru percaya, jangan langsung percaya begitu saja. Seperti apa yang sekarang sering kali terjadi, ketika disebar di WA kalian langsung percaya itu sebagai kebenaran. Padahal ketika disebar begitu-begitu ternyata hoax. Jadi Ya. marketingnya mereka dong. Iya. Jadi Itu mama tuh Jangan. biasanya tuh. ya, Hoax langsung disebar. Enggak boleh keluar rumah nih. periksa dulu ya. Blok aja. Apalagi ketika itu menyangkut tentang iman kepercayaan kita, ya. Ketika belajar tentang firman Tuhan, betul-betul pastikan cek dengan firman Tuhan, ya. Lalu kalau kalian sudah pastikan dengan firman Tuhan, kalau memang itu benar sesuai dengan firman Tuhan, ya lakukan, ya. Kalau itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya ngapain dilakukan, ya. Nah, ini hari ini mudah-mudahan semua teman-teman ngerti, paham tentang vaksin ini yang sedang beredar, seringkali dibicarakan di mana-mana. Jangan ini menjadi sesuatu ketakutan, jangan ini menjadi sesuatu kegelisahan buat kalian, lalu kalian jadi berpikir-pikir, wah ini benar enggak, saya mesti divaksin apa enggak, ya. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Ya, betul. Kalau soal sakit, ya ampun, cuman dikit doang, kayak Gigi semut katanya. Semut dong. Aduh, tapi semutnya segede Semutnya semut bako. enggak ya. Jadi jangan. Kalau misalnya kalian merasa ada fobia dengan jarum, kalian boleh ngobrol sama Kesia. Mungkin butuh diterapi dulu ya. Psikologi, Hipnoterapi. Oh gitu. Ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau nanti sudah giliran kita ya, karena kayaknya KSM juga belum kebagian. Tapi kalau nanti udah giliran kita mesti divaksin, terima aja, vaksin lah ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Tapi harus diingat, setelah divaksin jangan langsung merasa kebal peluru, ya. Langsung petantang-petenteng kemana-mana begitu, jangan ya. Tetap harus prokes, harus jaga. Karena tetap ada kemungkinan beberapa persen, lebih kecil kemungkinannya, tapi tetap ada kemungkinan beberapa persen kalian masih bisa kena juga. Jadi sabar-sabarlah ya. Karena kalau menurut KSM, keyakinan KSM ya, ketika obat yang ampuh sudah ditemukan, barulah kita bisa lebih lega,
bisa lebih tenang. Tuh. Ya, jadi vaksin iya tetap harus, tapi yang kedua kita terus berdoa supaya ada orang-orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, mereka bisa menemukan obat yang paling cespleng, yang ampuh, bukan saja untuk meredakan gejala-gejalanya, tapi juga cepat mematikan virus yang ada di dalam tubuh. Ya, Amin. nah, kita tunggu kabar baiknya sambil kita berdoa, kita terus berharap supaya apa yang sedang terjadi saat ini, pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa kembali melakukan kegiatan kita. Retret nomor 1 ya langsung ya. Retret guys. Guys, begitu obatnya ketemu langsung kita retret ya guys. Gabungan guys. Yoi, Gabungan. Hui. tenang. Sama? Tenang. Hah? Sama? Sama Yang itu tuh. ya itu. Oh. Satu rumpun CCC. Nah itu tuh. Ya, Nah. itu tuh. Iya, iya. iya. Oh, Mungkin CCC. dia nonton. Kirain yang dari itu tuh. Nggak usah DPPK diperjelas. lain. Oh Ya, iya. biasa aja dong. Jadi tahu Oh. kan. GPPK lain. Iya, kirain. Oh, Nggak tahu, enggak ya? Salah gue. Retret guys. Ya, tenang. Itu pasti Bagus udah kasih jempol. Mana Bagus? Wis. Jempolnya mana jempol? Teman-teman ada yang punya pertanyaan nggak? Oh itu. Tolong di chat, diketik aja di bawah. Ya. Kalau ada pertanyaan, Kesia, di sana ada pertanyaan kah? Kesha di sini. Kezanya di sini. Iya, maaf, iya. Ya. Kia, Ya, Frans. Timothy, Timothy. siapa lagi di sana? Pastor Ada pertanyaan Sondoko. nggak? Siapa tahu ikut. Pastor Sondoko. Nggak sopan kalau nggak nyapa. Yo ada pertanyaan apa Yo? Iya. Gus, ada nanya apa nih Gus? Tadi angkat jempol. Iya. Di luar konteks juga boleh ya kak ya? Iya boleh. Wah, Mau duet sama gua oke Gus. Wah, Mau tentang Valentine boleh? itu yang di belakang kenapa ketawa Oh. ya? Tanya Kalau jodoh. Valentine Bagus, jangan gua lah. Bagus ini nih lagi high demand nih. Untuk berduet dengan Bagus. Mana Gus? Itu yang aktif siapa aja sih? Iya nih videonya nggak dibuka nih pada nih. Heeh. Pada malu-malu amat sih. Wajahnya nggak kelihatan. Di-kick aja satu-satu ya. Yang tengah-tengah merah jangan, tuh nggak ada yang Iyo nonton. tuh, yang tengah-tengah merah tuh Iyo tuh. Atas kiri diem-diem baik. Iya Iya. tuh. Atas kiri diem-diem aja tuh. Itu Pastor Sam. Oh, Itu Pastor Sam. Orangnya di sini. Kepikiran lu buat kayak Jelas. gitu. Oh berarti nggak ada. Wih, udah jelas semua berarti ya. Atau, Ada yang Atau open mic masih takut disuntik? oh itu ada yang open mic tuh tadi tuh. Ya. Siapa tuh? Kepencet. Oh, kepencet. nggak? Kelihatan Gue Jo. belain. Gue belain. nggak Langsung sengaja. gitu, langsung takut gitu kan. Wah, gue nyalain. Nggak ada ya? guys. Wih, Ngerti Nah, semua berarti nih, ngerti paham semua semua. nih berarti nih. Itu Kia tadi angkat tangan maksudnya. Iya. Mau nanya dia. Oh, enggak ada. Fitnah aja nih Kia nih. Enggak adanya tuh paham atau susah nih materi ini? Masa susah sih. Oke, yang paham angkat jempolnya semua, kasih jempol dong. Yang paham. Wih, Langsung. itu siapa tuh? Wih, Hei. Genial. Ini layarnya kecil amat ini. Iyo nggak paham Iyo. Itu orang yang ke-5.000. Woi. Woi, paham, Paham. paham, Ada kata- suaranya. paham, Suaranya paham. ada loh. Oh. Jadi ternyata suaranya masuk. Oh, ya udah, Oke, udah ya, kita capek, paham ya? Kita capek nih ketawa melulu. tahu deh. Laper nih. Ntar kalau Valentine kita DM gua aja ya. Udah Valentine. Oh, Ini udah hari ini Valentine. Hari Iya. ini loh. By the way, gongsi guys. Rekening Jo. Iya, rekening gua di sini ya. Gua Angpau. nggak dapet angpau guys. Angpau online. Angpau Iya, online. nggak seru. Catat ya. 06. Woi, kok apa? Ya Apa apa Gua aja dia? nggak nomor hafal rekening lu. sendiri. Harus Oh hafal. gitu ya. Waduh. Apa gading gitu? Waduh. Ah, iya. 0693 fluid. Tolong ya Kia. Kok gua nggak apa sih? Kia tolong masukin Iya. nomor rekening kita Buat masing-masing kita di ya. bawah sini. 391 Senin. Wah. Romaun apa Romaun? Romaun.
hafal semua ya. Bukan Iya BCA loh. kali. Saya Disensor aja ya. Iya. Oh, nggak boleh dong. Iya. Oke, boleh. Rokok dong buat minggu depan. Nah, Woi, Jangan lupa. jangan lupa guys, saksikan kita lagi. Semoga nggak bosen ya. minggu Enggak depan apa dong. Joy emang? Enggak dong, kita ganti baju. Emang minggu Oh depan? iya. Oh iya. Minggu depan ada lagi, tapi Oh. hostnya bukan kita. Hostnya itu Franz, Hizkia, Timothy. Ya. Nomor rekening. Oh iya, Oh. jangan lupa follow YouTube kita. Kalau mau join grup WhatsApp, di screenshot aja. Follow kita juga di IG. Instagram. Ya. Ya, kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyain di situ, ya. Mau nanya tentang hari ini kek, mau nanya Hari si esok. Wiljo kenapa bisa putus kek, apa terserah, pokoknya nanya aja. Harus banget sih. Mentah-mentah Valentine. Ya, Ini putus gara-gara podcast yang kemarin. Waduh. Jadi Waduh, curhat tuh. waduh. Enggak lah, canda. nyala-nyalahin Canda nih. putus, Cie. Itu aja. Putusnya Ya. bercanda. Hah? Oh. Oh. Udah, ini keluar langsung nih, keluar nih. Oh. Udah, tutup. Kalau lagi kayak gini dia keluarnya tinggal keluar dia nih. Iya, nih, Kalau dia udah di balik. pinggir soalnya. Ya. Jadi thank you semua yang udah join hari ini. Thank you yang udah dari awal dengerin ngobrolan kita. Ya. Kalau kalian ada hal yang kalian mau tanyakan supaya kita bisa obrolin juga di sini, boleh masukin di WhatsApp-nya tadi, join. Lalu kita bisa bikin jadi tema berikutnya, kita bikin jadi bahan pembahasan kita berikutnya. Minggu depan tuh tanggal 20 ya. Tanggal 21. Tanggal 21 ya. Jadi kita ada juga sore nanti jam 6 ya. Terus apa lagi guys? Temanya minggu depan apa nih? Belum? Belum dong, rahasia. Rahasia ya. Temanya Tunggu hari rahasia. Jumat guys. Heeh. Kalau dibikin Jangan. posternya. Enggak, kalian taunya nanti hari Selasa, posternya mungkin hari Jumat. Sama juga bohong. Iya. Enggak lah. Oh, enggak, Sabtu. Sabtu. Mending Minggu. Tenang ya. Udah Minggu siang lagi. Iya. Itu kan kita nunggu respon dari teman-teman sekalian, Iya, ya betul. kan? Nanti kita polling guys. Tenang Ya. aja. Pokoknya Iya. nanti apa yang paling update, apa yang paling lagi terkini nih, Iya. nah kita ngobrolin di sini ya. Oke, thank you sekali lagi. Mudah-mudahan kalian semua ingat, jangan langsung percaya dengan hoax-hoax yang beredar. Betul. Segala sesuatu harus diuji kebenarannya. Dan yang paling betul adalah kita mengecek dengan firman Tuhan. Sesuai atau tidak betul, dengan betul. firman Tuhan. Dan kalau memang sesuai barulah kita ikutin dan kita lakukan. Ya. Oke. Terkadang Apa? kebenaran itu suatu pembenaran. Wis, gitu. Dalam nih. Kayaknya kita bisa melanjut lagi nih. Iya. Gimana, Jangan dong, gimana? udah pegel nih. Buat meloloskan diri. Nah, Ya, jangan. Oh. Panjang nih ceritanya. Saya udah setuju. Panjang ini ceritanya. Saya udah setuju disuntik, asal Jam- nggak sakit. Jam 8 kita podcast Valentine ya. Ya. Ya, Sekarang ingat ya, istirahat makan. di bold Kebenaran adalah pembenaran. Wah, ini dalam mesti dibahas nih. ya. Iya. By the way, kalau misalnya minggu depan kostumnya masih sama, kita bukan di record ulang, tapi kita Part emang 2. Part dua. Sesi 2. Enggak, emang bajunya segitu doang. Iya. Kan Minggu paling depan, atas. tapi bajunya sama. Iya. Ntar, tenang. Hostnya beda kok. Gua- kalian Jadi kalau sama gitu. kalian kalau mau hostnya tetap Wiljo, tolong di komen ya, bilang harus Wiljo gitu Ya, ya. tutup komennya. Tuh harus Itu harus Wiljo. harus Wiljo. Lihat netizen sudah berbicara. Ngomong. Bagus. Musuh gua lu, Gus. Netizen sudah berbicara. Gua yang bahas. Oh, Kalau jangan. lu yang bahas seru katanya. Wih, Roh Kudus. Ya. Aduh. Jadi ingat guys, kebenaran itu terkadang pembenaran. Cinta itu terkadang gak cinta. Valentine guys, yang gua masih dibahas nggak ngerti. vaksin. Pusing gua. Gue masih nggak ngerti itu kebenaran adalah pembenaran, gue nggak ngerti. Ya. Dia mau meloloskan diri. Ya. Nantilah kita Kebenaran sendiri ya. nanti kita interogasi lebih lanjut ya. Maksudnya Wiljo tuh apa, ntar kita interogasi Enggak, lebih maksudnya lanjut. biar penasaran ini pembenaran apa sih? Dan minggu depan klarifikasi. Iya, minggu. Biar terngiang-ngiang di pikirannya. Iya, biar nyeng-nyeng. Ah, Ngiang-ngiang. di pikiran. Intro buat minggu depan Iya, ya. intro buat minggu depan biar ada highlightnya.
Padahal yang dibahas minggu depan akhir zaman lagi. Apa hubungannya gitu kan? Tunggu. Tolong Kia kasih disclaimer dulu. Isi kepalanya moderator di luar tanggung jawab pastor-pastor. Di luar tanggung jawab skrip. Nggak ada pembahasan nih. Ya? Oke guys. Oke, yuk kita berdoa, yuk kita tutup. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah membuka pikiran kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami bukan menjadi anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam ketakutan. Kami mau memilah-milah hal-hal yang kami terima, hal yang kami dengar, apa yang kami lihat. Kami mau pilah-pilah dan kami mau saring sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami nggak mau jadi anak-anak muda yang gampang diombang-ambingkan. Kadang keseret kemari, kadang keseret ke situ. Terlalu mudah untuk kami diombang-ambingkan dengan hal-hal yang kami dengar dan kami lihat. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami boleh memiliki pemahaman yang cukup. Ketika kami membuka firman Tuhan, ketika kami membacanya, mempelajarinya, biarlah Roh Kudus Engkau terus memberikan kepada kami hikmat, untuk kami bisa mengerti dan memahami dengan baik, sehingga kami nggak jadi anak-anak muda yang seperti itu. Mudah diombang-ambingkan, mudah disetir ke kanan dan ke kiri oleh apa yang dikatakan orang kepada kami. Tapi kami akan berkaca kepada firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Dan kami akan tanya juga kepada kakak-kakak pembimbing kami, sehingga kami nggak akan dengan mudah begitu saja percaya. Tetapi kami mau ikut kebenaran firman Tuhan. Kami mau ikut apa yang Tuhan katakan, dan kami mau lakukan apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan kami berdoa biarlah setiap dari kami, ketika kami sudah mengetahui kebenaran itu, kami tidak akan ragu-ragu untuk mengikuti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah join, ataupun yang ada di tempat ini saat ini, Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mereka, dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka lakukan, kerjakan dengan kehidupan mereka. Biarlah Engkau terus memberkati, baik dalam studi mereka, mungkin ada yang bekerja, Tuhan Engkau berkati semuanya dengan berlipat kali ganda, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya boleh berhasil, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan, pulihkan, jamah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh segera sehat kembali, dan siap kembali untuk melakukan aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Mari angkat tangan-Mu bersama-sama, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya katakan, Amin.